Hai hai hai, kembali lagi bersama aku Anai, masih di Teman Manifestasi Channel. Channel yang paling kalian cintai bersama coach yang paling kalian sayangi satu-satunya. Oke, teman-teman, kali ini aku ngejelasin tentang challenge yang aku berikan ketika aku live. Ya, challenge ini adalah mensaturasi atau merepetisi afirmasi di pikiran kita atau di dalam benak kita, dalam hati kita, ya minimal 3 jam sehari. 3 jam, dengernya aja udah serem ya. Namanya juga challenge ya kan. Kalau misalnya gampang, bukan challenge namanya ya. Kenapa sih aku men-challenge teman-teman? Satu ya, karena kan banyak banget orang-orang yang datang ke aku tuh, cancel delete ya. Banyak banget yang berangkat dari energi desperate, frustasi karena ngelihat realita. Makanya kenapa aku pengen kalian challenge diri kalian, bukan untuk aku tapi untuk kalian. Kalau misalnya kalian berhasil juga kan manfaatnya buat kalian sendiri. Kalau misalnya kita di live kan suka kedenger ya, banyak banget orang-orang yang berhasil, entah itu di relationship, entah itu di pasangan, entah itu pernikahan, entah itu pekerjaan, keuangan. Bahkan kemarin kita juga dengar ada yang sampai dapetin, masya Allah tabarakallah dulu ya, dapat sampai 1,5 miliar. Itu luar biasa banget ya. Dan balik lagi, kalau misalnya kita ngomongin tentang manifestasi, kita akan ngomongin tentang neuroplasticity ya, atau misalnya kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi sepanjang hidup kita ya. Jadi proses ini tuh memungkinkan otak kita untuk menata ulang koneksi saraf-saraf dan menciptakan jalur-jalur baru, menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi ketika itu berubah ya. Jadi otak dapat membuat jalur saraf baru untuk melakukan tugas-tugas yang sebelumnya gak bisa dilakuin gitu bahasanya. Jadi kemampuan otak untuk melakukan reorganisasi ya, bener gak? Reorganisasi dalam bentuk adanya koneksi baru pada saraf-saraf di otak kita. Nah, makanya ketika kita berafirmasi itu sebenarnya itu kita tuh ngebuat jalur-jalur baru. Contoh nih, kalau misalnya kalian sering berpikir sepertinya aku nggak bisa, itu tuh jadi sambungan di otak kita. Kalau misalnya itu jadi sambungan, lama-lama itu menjadi keyakinan, dan itu yang paling terpancar ya vibrasinya, frekuensinya ke alam semesta. Jadi kalau misalnya kalian bilang aku nggak bisa, tapi kalian pengennya aku bisa, itu kontradiksi disebutnya. Jadi mixing signal gitu. Jadi kayaknya itu mixing vibrasi, pengen tapi enggak, bisa tapi enggak. Makanya kenapa aku pengen men-challenge kalian tuh bisa gitu. Jadi selalu sempurna. Nah, makanya challenge kali ini tuh aku pengen kalian memperbanyak afirmasi. Afirmasinya udah aku pilih ya. Self conceptnya itu adalah manifestasiku selalu sempurna karena Allah atau karena Tuhan. Apakah manifestasiku selalu sempurna karena Allah atau karena Tuhan. Jadi gini, kenapa aku pengen kalian itu memperbanyak kalimat ini selama 7 hari ya, selama 7 hari minimal 3 jam. Jadi kalau misalnya kepikiran nggak ada, kayaknya begini deh kok gak sesuai, kok gak ada wavering, gak ada menye-menye, pokoknya diarahkan. Karena kalau misalnya teman-teman belajar tentang law of attraction juga kan ya, semuanya juga kan tentang mengarahkan pikiran kalau misalnya orang yang benar ngajarnya gitu. Jadi bukan energi bulan, mohon maaf sekali lagi ya, no offense, bukan energi bulan, bukan juga energi dari batu ya atau kristal, tidak ada ya guys. Please, buat teman-teman muslim, aku tahu ilmu ini tuh kalau misalnya kita nggak ngefilter tuh sangat amat tipis ya, sangat amat tipis ke musyrik. Cancel delete ya. Makanya kita bersyukurnya itu sama Allah ya, Tuhan semesta alam, alhamdulillahirabbil alamin ya kan. Tuhan semesta alam, bukan pada semesta ya, tapi pada Tuhan semesta alam buat teman-teman yang muslim khususnya ya. Oke, jadi kenapa sih aku bikin kalimat kayak manifestasiku bekerja secara sempurna karena Allah. Sekali lagi aku mau ngejelasin sama teman-teman bahwa jiwa itu menurut filsuf Yunani ya, jiwa itu sesuatu yang tidak berbentuk ya, dan tidak menepati ruang, atau misalnya menurut ilmuwan modern itu disebutnya itu sebagai yang menyatakan struktur otak dengan 100 miliar neuron atau triliunan sinapsis alias koneksi neuron. Balik lagi kan tentang jaringan saraf ya. Jadi ketika kita mengulang afirmasi kita, itu akan terjadi sambungan. Ketika kita merepetisi, sambungan itu semakin tebal ya, semakin dominan di otak kita juga. Jadi makanya yang aku bilang ya, terus aja repetisi
Kamu nggak mesti harus, oh ada rasa nggak ada rasa, lakuin aja seperti robotik kan juga nggak ada rasa, karena kita berfokus untuk menyambungkan ya, mempertebal sambungan saraf kita gitu ya, sel saraf kita di otak kita gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, wah terlalu banyak afirmasi nanti overwhelm, terlalu banyak afirmasi nantinya jadi apa istilahnya itu jadi ngebludak atau dan lain-lain ya. Ingat ya, yang aku bilang ini lakuinnya dengan nyaman, bukan kayak kerja. Jadi kalau misalnya teman-teman merasakan hal yang tidak menyenangkan, seperti yang aku bilang, karena apa? Selalu berfokus 3D, bener gak? Ya, ketika kalian berafirmasi, afirmasi mana ya? Kok belum ada? Bukan kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang manifestasi itu, ya kita fokusnya ini 3D ini adalah realitas sekunder. Realita utamanya di mana? Di sini. Sekali lagi, tadi kita ngomongin tentang jiwa, dan siapa yang memegang jiwa kita. Kalau misalnya teman-teman muslim, baca lagi Qur'annya, yang memegang jiwa kita itu adalah Allah. Ketika kita meninggalnya, jiwa itu diambil, alias program-program semua yang ada di otak kita tuh diambil ya. Dan pada saat kita tertidur, program itu dipegang oleh Allah. Makanya kenapa kita harus selalu meminta sama Allah agar apa, jiwa kita terkoneksinya itu bagus di otak kita ya. Jadi bukan di kartu bukan di tasbih yang katanya aura, nggak ada ya. Semuanya tentang ini ya, semuanya tentang ini, tentang kalimat-kalimat dunia, kalimat-kalimat. Bahkan kalau misalnya kalian melihat tentang penelitian dokter siapa namanya, Dr. Masaru Emoto ya kalau nggak salah, words are the vibration of nature, katanya gitu ya. Therefore beautiful words create beautiful nature ya, ugly words create ugly nature. This is the root of the universe. Jadi semuanya itu tentang kalimat-kalimat. Jadi Masaru Emoto itu meneliti air ya, meneliti air yang yang diucapkan dengan kalimat-kalimat baik dan kalimat-kalimat buruk, dan nantinya itu akan seperti apa, mengkristal di airnya itu akan seperti apa. Ternyata kan kalau misalnya kalimat baik jadinya kristal baik, kalau misalnya yang buruk jadinya buruk kan itu. Jadi semuanya itu ngetes tentang kata-kata atau kalimat-kalimat. Makanya kenapa kalau misalnya di Quran, buat teman-teman yang muslim, kita jelas banget gitu ya, kalau misalnya kata Allah tuh perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik dan berbuah setiap saat atas izin Tuhannya. Dan kalimat buruk juga seperti itu ya, seperti pohon yang buruk. Kebayang gak sih kalau pohon yang buruk ambruk gitu ya, selain pohonnya ambruk, dia juga kan ngerusak ke environment ya kan. Jadi intinya selain kamunya juga nanti jatuh, ambruk, jelek gitu ya, istilahnya cancel delete ya, kalian juga ngerusak ke lingkungan kalian, entah itu ke kehidupan kalian di percintaan, keuangan, dan lain-lain. Makanya hati-hati dengan kalimat buruk ya. Dan juga balik lagi, kalian baca Quran lagi ya. Semuanya manifestasi itu berhubungan dengan kalimat-kalimat, atau universe ini merespons tentang pikiran-pikiran. Kalau misalnya teman-teman benar-benar belajar tentang law of attraction, benar-benar ya, jadi alam semesta ini sudah diciptakan sama Allah begitu sempurna untuk merespons setiap kalimat-kalimat yang terpancar dari diri kalian. Makanya kalau misalnya aku bikin dari satu video ini tuh nggak akan beres ya. Jadi sekali lagi aku ngejelasin lagi bahwa afirmasi itu adalah pikiran kalian, manifestasi itu apa yang kalian inginkan. Jadi kalian itu tidak akan pernah berhenti dari yang namanya afirmasi selama kalian berpikir. Selama kalian berpikir, selama itulah kalian bermanifestasi. Selama itulah kalian akan menarik atau menciptakan realita-realita yang baru. Makanya hati-hati dengan pikiran kalian, selalu diarahkan. Kalau misalnya buruk, selalu diarahkan, jangan langsung panik, tenang aja. Karena kalau misalnya pikiran buruk atau negatif, atau energi yang negatif itu tidak akan langsung terjadi, karena ada buffering time yang aku selalu kasih tahu sama teman-teman. Makanya itu kenapa kita harus selalu mengarahkan, atau buat teman-teman muslim kita harus sering istighfar. Kenapa? Karena dengan kita beristighfar itu menghilangkan energi negatif atau menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif itu tuh langsung hilang gitu. Duh, panjang banget ya aku ngejelasin ini ya. Cuman sekali lagi aku pengen teman-teman menjalankan challenge ini dengan nyaman, tapi serius, santai aja. Kalian mau ngelakuin apapun kegiatannya, tapi tetap diarahkan di pikiran kalian bahwa manifestasi kalian itu selalu sempurna karena Tuhan. Jadi ketika ada yang tidak sempurna, nanti sama Tuhan atau sama Allah akan disempurnakan. Seperti biasa, kalau misalnya mau lihat testi-testi di live atau mungkin di kolom-kolom komentar di video-video aku yang lainnya. Jadi sekali lagi, gak usah nunggu bukti,
buktikan ini buat diri kalian sendiri. Happy manifesting. Bye bye.